Ada suatu nikmat yang datang seperti cahaya fajar, lembut, tenang, membangunkan jiwa. Tapi ada pula nikmat yang datang seperti pelukan hangat dari dunia yang perlahan menenggelamkan hati. Manusia sering mengira bahwa banyak rezeki, mudahnya urusan, tingginya jabatan, dan luasnya harta adalah tanda bahwa Allah ridho. Tapi para sufi berkata, dan tidak pernah tertipu oleh wajah dunia yang tersenyum. Ibnu Athaillah berkata, tidaklah Allah membuka bagimu pintu dunia, melainkan Dia hendak mengujimu. Apakah engkau ingat atau lalai? Nikmat bukan selalu pertanda cinta. Terkadang justru nikmat adalah cara Allah membiarkan kita tersesat dengan tenang. Itulah yang disebut istidraj. Istidraj adalah ketika seseorang diberi kemudahan, tapi hatinya tidak semakin tunduk. Ia semakin diberi keberhasilan, tapi sujudnya semakin jarang. Ia diberi kelapangan, tapi hatinya makin penuh dengan dirinya sendiri. Allah tidak semerta-merta menghukumnya, tidak mencabut rezekinya, dan tidak menampakkan murkanya. Justru Dia biarkan si hamba itu berjalan dengan nikmat-nikmat dunia agar ia semakin jauh dan semakin jauh hingga hatinya tak lagi menoleh ke arah cahaya. Ibnu Qayyim pun pernah berkata, betapa banyak manusia yang tenggelam dalam nikmat, tetapi sesungguhnya mereka sedang ditinggalkan oleh Allah. Sahabatku, jangan bangga bila segala urusan terasa mudah. Jangan merasa aman saat dunia seolah menyambutmu, karena bisa jadi Allah tidak sedang mendekatimu, tapi justru membiarkanmu jatuh tanpa kamu sadari. Rumi berkata, terkadang Allah memberimu dunia agar engkau lupa bahwa engkau bukan milik dunia. Maka hati-hatilah saat dunia tersenyum kepadamu. Ada hamba yang diuji dengan kemiskinan, tapi hatinya kaya akan kesabaran. Ada hamba yang diuji dengan sempit, tapi jiwanya lapang dan ridho. Dan pada pula yang diuji dengan nikmat, tapi hatinya tetap kosong karena tidak pernah kembali. Tidak ada zikir, tak ada lagi sujud yang khusyuk, dan tak ada lagi kenangan yang jatuh karena rindu. Saudaraku, istidraj bukan bencana besar yang datang secara tiba-tiba. Ia adalah racun yang manis dan lembut. Ia seperti lilin yang menerangi sementara, tapi membakar perlahan dari dalam. Rumi mengatakan, Allah tidak menutup jalan hambanya dengan bentakan, tapi Dia membiarkanmu berjalan tanpa tanda-tanda, dan itu yang paling sangat menakutkan. Jangan pernah merasa aman dengan nikmat. Lebih baik diuji tapi masih bisa merintih, daripada diberi segalanya tapi hati tak mampu lagi menangis. Jangan bangga dengan popularitas, kekayaan, ataupun pengaruh, karena boleh jadi semua itu bukan karunia, melainkan jerat yang halus dari Yang Maha Kuasa. Mari kita belajar dari Nabi dan para wali. Mereka miskin dunia, tapi hati mereka penuh dengan surga.
Mereka sederhana dalam rumah, tapi penuh cahaya dalam ruhnya. Ibnu Athaillah berpesan, betapa banyak orang yang terbuka baginya pintu aman, namun tertutup dari rasa ikhlas. Dan betapa banyak yang diberi nikmat dunia, tapi dijauhkan dari Allah. Maka sahabatku, kalau hidupmu hari ini susah, sempit, bahkan berat, jangan buru-buru mengeluh. Bisa jadi itu cara Allah menarikmu agar kamu kembali. Karena lebih baik diuji lalu menangis dalam doa daripada diberi tapi tertawa dalam kelalaian. Bila saat ini engkau belum punya harta, belum punya pengikut, dan belum punya panggung, tetapi hatimu masih bisa merintih dalam sujud, maka engkaulah yang lebih dekat kepadanya. Berdoalah, ya Allah, jika nikmat itu membuatku lupa kepadamu, maka cabutlah ia dariku. Tapi jika kesusahan justru mendekatkanku aku pada sujud, maka jadikan aku ridho. Sahabatku, jangan takut miskin dunia, takutlah akan miskin hati. Takutlah saat engkau tak lagi merasa bersalah saat jauh darimu. Takutlah saat doa tak lagi keluar dari lidahmu, karena itu tanda istidraj yang paling dalam, ketika hati tidak lagi merindukan Allah. Semoga Allah melindungi kita dari nikmat yang menyesatkan, dan semoga setiap ujian dunia justru menjadi jalan pulang kepadanya. Jika engkau merasa tersentuh oleh video ini, jangan lupa untuk berbagi, karena bisa jadi satu video ini yang kamu sebarkan akan menyelamatkan satu hati yang sedang tersesat. Jangan lupa terus dukung channel Hidayah Hamba dengan cara tekan like, subscribe, dan tulis komentarmu. Sampai jumpa kembali di kisah-kisah renungan para sufi selanjutnya di channel Hidayah Hamba.